buat teman-teman yang akan mempersiapkan untuk melamar kerja nih. Melamar kerja itu apa yang perlu disiapkan? Mumpung ada usernya, Baik Pak, kalau gitu Pak, buat info teman-teman, tahap pertama apa? Om, adakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal, masih ada channel Pilar Muda. Ya, kita beruntung nih kedatangan mantan bos saya nih teman-teman. Dia luar biasa lah menurut saya kan. Silakan dulu diperkenalkan dulu Pak. Oke, semangat pagi ya. Semangat pagi teman-teman dari channel Pilar Muda. Pilar Muda ya. Perkenalkan, nama saya Ferry, biasa dipanggil Ferry ya. Saya asli Jogja. Ini kebetulan Mas Iqbal juga baru ke Jogja ya. Baru ke Jogja lagi Setelah sekian tahun kita nggak ketemu. Silaturahmi lagi. Tuh Pak Ferry sendiri itu asalnya dari Jogja? Asli Jogja. Tulen, tapi banyak orang ngomong saya bukan asli Jogja gitu. Tapi kalau dari logat saya nih mungkin teman-teman tahu ya, medok gitu nggak hilang-hilang gitu. Pasti Jogja. Iya kan? Pasti Jogja. Terus Pak Ferry sendiri umurnya berapa Pak sekarang Pak? Kalau boleh tahu nih Pak. 17 tahun. 17 tahun. Jalan. Masih jiwa muda. Iya, tambah 10. Terus Pak Ferry sekarang dulu itu Pak Ferry alumni mana nih kalau tahu? Saya dulu kuliah di Jogja di Teknik Sipil UGM. Teknik Sipil UGM. Angkatan berapa tuh Pak? Angkatan muda ya. Angkatan 2008. Teman-teman pasti belum tahu nih Pak Ferry ini siapa, Pak Ferry ini kerja di mana ya kan? Langsung kita tanyakan ke sumbernya langsung nih. Pak Ferry kerja di mana Pak kalau boleh tahu Pak? Saya untuk saat ini saya masih bekerja di PT Adaro Indonesia. PT Adaro Indonesia. Kelanis. Berarti Bapak di Adaro nih Pak sampai sekarang? Di Adaro. Ya. Sudah berapa tahun tuh Pak kalau boleh tahu nih? Saya kurang lebih 6 jalan 7 tahun lah. Nggak kerasa 7 tahun saya sudah bernaung di Adaro, mengabdi di Adaro demi orang-orang bisa menikmati listrik yang lebih baik. Luar biasa ya. Pak Ferry sendiri di Adaro ini di bagian apa? Saya saya sebenarnya pindah-pindah ya, udah di rolling. Tapi kalau sekarang saya di bagian Plant Facilities Maintenance. Betul, itu ya pengelolaan alat berat, kemudian alat support. Biasa Pak. Kemudian proyek-proyek sipil yang skopnya masih support lah. Masih support gitu. Kalau dulu pas saya masuk Adaro tuh apa Pak? PPS ya Pak kita dulu ya Pak ya? Oh dulu ya. Plant Production Support gitu. Kalau sekarang masih sama. Oh gitu. PPS, cuman subsection saya itu PFM tadi. PFM. Skup kerjanya seperti apa itu Pak? Garis besarnya ya itu kita mengelola alat berat yang ada di Kelanis ya, site Kelanis. Kemudian kita ada maintenance jalan. Terus kemudian kita mensupport kegiatan-kegiatan maintenance building ataupun maintenance conveyor dan lain-lain gitu. Kemudian ada juga kita koordinasi dengan bagian-bagian lain untuk pekerjaan-pekerjaan support lainnya lah. Ya garis besarnya kurang lebih seperti itulah. Nah teman-teman, saya dari teknik sipil, Pak Ferry juga teknik sipil. Jadi banyak tuh Pak teman-teman yang masih berpikir bahwa teknik sipil itu skup kerja yang sempit. Wah. Aslinya nggak seperti itu tuh Pak? Salah toh? Kalau menurut saya teknik sipil itu adalah bagian yang bisa masuk ke segala bidang ya. Karena di sipil itu kita diajari, katakanlah ibarat bangunan, kita diajari gimana caranya bangun dari fondasi sampai dengan atap. Betul. Artinya kan kita harus punya pola pikir kita itu diajarkan untuk dari bawah kemudian kita merunut sampai ke atas. Gitu. Jadi mau kemanapun bisa ya Pak, bisa ya? Di segala sektor bisa ya, tergantung rezekinya kita mau di mana gitu. Betul. Nah itu saya bisa tambang, Pak Ferry juga bisa tambang, siapa tahu nih teman-teman di sana ada yang pingin ditambang juga kan gitu. Sering-sering aja pantauin lowongannya dulu, pantengin terus tuh bro lowongan-lowongannya. Jangan kasih kendor. Kalau Pak Ferry dulu dari mana nih Pak nemu lowongan Adaro nih? Kalau saya waktu itu
pernah juga ikut, kemudian ada job fair ya dulu Oke. ya. Ada job fair, waktu itu ada macam-macam perusahaan tambang. Waktu itu di Geraha Sabah, kalau di Jogja pasti teman-teman tahu ya. Nah, itu banyak lowongan di sana. Cuman saya nggak dari situ. Kalau saya itu langsung ada informasi ya, waktu itu ada lowongan dari teman, dari relasi lah. Relasi. Nah, disitulah pentingnya relasi. Dari situ akhirnya dapat lowongan, kemudian saya apply. Ya mungkin rezeki saya ya, nggak lama itu langsung masuk bekerja. Gitu. Langsung masuk bekerja ya Pak Langsung Fer. masuk bekerja. Ih, sangat luar biasa. Kalau saya dulu Petromindo. Oh, Kalau dari Petromindo ya? petromindo.com. Waktu ke Adaronya? Betul, dari petromindo.com. Nah, teman-teman coba itu pantengin petromindo.com kalau mau nyari-nyari tambang, power, ataupun migas, di situ ada. Ya. Tapi untuk mastiinnya masuk ke webnya dia langsung, ke webnya perusahaan itu langsung. Saya sempat ngecek juga dulu Pak Fer. Ini nipu nggak ya lowongan-lowongan Adaro nih? Nyarilah saya di adarokarir.com. Saya nge-apply-nya dari situ. Lah kok rezeki saya keterima di situ. Balik lagi, rezeki. Iya. Ya kan? Akhirnya ketemu ya. Akhirnya ketemu. Jadi saudara nih, Jadi udah kayak saudara. saudara sendiri kita nih. Saya nggak kenal dulu awalnya Pak Ferry ini siapa. Ternyata Pak Ferry itu dulu memimpin saya. Nah, kita jalan kerjasama 8 bulan ya kurang lebih Pak Ferry Ya, saya. kurang lebih lah 8 bulan. 8 bulan. Setahun ya. Setahun akhirnya saya mencari kitab suci dulu di tanah Papua. Akhirnya melancong lebih jauh. Lebih jauh lagi Iya. ya kan. Ini buat teman-teman juga nih kalau yang kerja sih ya usahakan nama baiknya tetap dijaga. Betul. Silaturahminya tetap dijaga. Biar bisa saya kayak Pak Ferry nih mungkin next time saya bakalan keluar Freeport pun atau gimana pun saya bakalan jaga itu gitu loh. Betul. Karena balik lagi kata Pak Ferry tadi kan, nambah link itu penting tuh Pak. Link relasi itu lah di ya. dunia kerja itu penting ya. Karena kan kita bisa menemukan siapa tahu rezeki baru kita di mana kan kita nggak ada yang tahu ya. Apalagi kalau kayak kita nih kerja di swasta, jadi buruh swasta. Nah ini kan kalau orang-orang dulu nganggapnya nggak aman ya kerja di swasta itu ya. Nah ini sangat penting kita menjalin relasi supaya kalaupun ada peluang yang lebih bagus, ada rezeki yang lebih baik, tidak ada salahnya untuk dicoba. Tidak salahnya coba. Biasanya teman-teman yang masih muda-muda itu kan sering nyoba-nyoba gitu loh. Ya, betul. Nafsu untuk nyoba-nyoba. Salah satunya ya ini. Iya. Dari Pertamina, Freeport Pak yang dipanggil. Oke, teman-teman, Pak Ferry ini user saya dulu saat interview. Ada Pak Dedi juga. Pak Dedi itu kurang lebih section head. Pak Dedi adalah section headnya saya waktu dulu. Pak Ferry supervisor saya. Beliau ini yang menginterview saya. Jadi ini di sini saya akan informasikan buat teman-teman yang akan mempersiapkan untuk melamar kerja nih. Melamar kerja itu apa yang perlu disiapkan? Mumpung ada usernya. Baik Pak, kalau gitu Pak. Buat info teman-teman, Ya. tahap pertama apa? Biasanya Ketika kan penerimaan gitu. teman-teman itu harus menyiapkan dokumen administrasi ya. Itu saya kira di tempat lain juga sama. Itu dilengkapin tuh, dibikin CV-nya, kemudian dokumen lain-lain pendukung itu kalau bisa dilengkapin dulu supaya kalau misalkan ada peluang-peluang banyak itu nggak bingung. Betul. Nah, kalau bingung ya nggak usah malu-malu tanya. Setelah nanti administrasi itu udah selesai, itu biasanya ada tahapan setelah administrasi tadi sudah disubmit, biasanya kan ada informasi lanjutan ya. Kalau keterima itu biasanya lanjut ke psikotes dan interview seperti itu. Kita ngulik dulu Pak di dokumen nih. Ya. Teman-teman banyak yang nanya, harus bahasa Inggris kah biasanya atau harus bahasa Indonesia atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Kalau zaman sekarang ya, maksudnya di sekarang. industri sekarang itu memang lebih baik bahasa Inggris ya. Kalau teman-teman ahli di bahasa Inggris itu silahkan dibuat di bahasa Inggris. Yang penting nggak usah terlalu panjang, poin-poinnya saja apa, keunggulan teman-teman itu apa. Nah yang paling bisa dijual biasanya kan kalau untuk teman-teman fresh graduate itu adalah pengalaman organisasi. Sip. Lanjut Pak. Ya, karena biasanya user-user itu menilai teman-teman ketika fresh graduate itu dari pengalaman organisasinya. Selain dari IPK ya, kalau IPK. ke IPK kan kalau sudah dipanggil pasti masuk gitu.
Nah, tapi untuk mendalami biasanya kita dari pengalaman organisasi teman-teman di kampus, di SMA ataupun jauh sebelum itu gitu. Itu harus dicantumkan di situ supaya user tahu, oh ternyata si A, si B, si C itu sudah punya banyak pengalaman untuk koordinasi. Nah, garis bawahnya koordinasi. Seperti itu. Terus Pak, kita ngulik dari CV lagi nih. Perlu font-font tertentu nggak Pak yang menandakan sesuatu karakter dari seseorang itu? Ya, yang penting fontnya jangan alay-alay lah ya. Jangan kan kita mau apply itu ke perusahaan-perusahaan yang tentunya perusahaan besar ya yang diminati teman-teman. Nah, ini ya kita siapkannya dengan font yang standar lah. Jangan dibikin graffiti. Pernah tak Pak? Ada pakai font komik. Jangan yang kayak begitulah ya istilahnya. Karena ini kan kita ngomongin administrasi ya, jadi memang harus rapi lah. Harus rapi ya, harus Pak? Rapi gitu. Gitu. Terus foto penting nggak ya, Pak? Foto penting. Foto penting ya. Kalau bisa kan fotonya ya sejelas mungkin ya. Semenarik mungkin lah. Semenarik mungkin ya. Jadi supaya user itu kan ngelihat juga real ya fotonya. Jangan dia diedit pakai filter yang aneh-aneh. Nanti jadi TikTok. Terus template-nya sendiri Pak, template CV-nya itu ada nggak sih yang bikin harus menarik kah, atau ada sesuatu menandakan karakter dari seseorang itu untuk template-nya itu? Poin pentingnya sebenarnya jangan terlalu banyak lembar ya. Jangan terlalu banyak lembar. Garis bawain. Ya. Jangan terlalu banyak. Karena kan user juga pasti menyeleksi dari sekian banyak CV ya kan. Itu kalau sampai ada yang ngirim 10 lembar, wah itu buat apa gitu. Maksudnya kita mau lihat aja sudah males ya kalau buat saya sendiri gitu. Jadi kalau perlu singkat tapi bisa merepresentasikan teman-teman, kondisi teman-teman atau apa yang mau dijual biasanya ya. Itu harus ada di situ semua, seperti itu. Gokil. Lanjut Pak, CV sudah, administrasi lah ya, masuknya administrasi udah kita ulik nih. Lanjut ke psikotes Pak. Oke. Apa yang perlu teman-teman siapkan nih Pak? Sarapan pagi, ngopi, ngerokok. Nah. Yang nggak ngerokok nggak usah diturutin, itu buruk. Ya kan, nggak perlu kalian ngopi sama ngerokok. Saya dulu pernah loh, kebetulan saya itu mau masuk Adaro itu nggak sempat sarapan. Itu juga jangan ditiru ya teman-teman. Itu kesalahan saya sih waktu itu karena kan sampainya di site itu malam. Kebetulan teman sekamar saya itu ada satu orang yang saya juga baru kenal. Saya pikir Mas ini tuh si karyawan gitu, dimana pagi harinya kan pasti berangkat. Nah, itu saya sudah setting alarm, tapi ternyata lewat. Akhirnya saya nggak siap sarapan gitu ya. Saya istilahnya kebetulan kalau saya sih nggak sarapan, kuat-kuat aja ya untuk psikotes ya. Cuman lebih baik teman-teman itu harus sarapan, mengisi energi dulu. Betul. Karena psikotes itu menguras energi ya. Saya pernah dulu psikotes itu seharian. Waktu dulu mau masuk Taruna Nusantara, saya punya pengalaman psikotes itu seharian. Bahkan ada yang banyak orang itu pingsan. Wih, banyak yang pingsan. Pingsan Pak? Iya, nggak kuat dengan tes yang bertubi-tubi. Kita tuh cuma dikasih waktu untuk makan siang dan sholat aja. Oke. Selebihnya menerus sampai malam. Dan yang terakhir biasanya ini yang ditunggu teman-teman itu kan mungkin yang ditunggu dan yang tidak ditunggu, yang nggak disukai maksudnya. Itu tes koran ya, orang nyebutnya ya. Pauli atau saya lupa ada satu lagi itu. Nah, itu kan yang memang menguras durability kita. Betul. Nah, itu yang harus disiapkan, energi dulu, jangan sampai ada beban pikiran, kita fokuskan ke tes tadi, seperti itu. Jadi kalau pengalaman saya dulu sih Pak Fer, ini beda nih Pak, ketika Freeport itu kan tesnya online. Dulu, belum ada corona nih Pak. Betul. Nah saya dulu itu tesnya itu datang langsung teman-teman ke job site-nya si Adaro ini di Kelanis. Luar biasa, itu kalian nggak dipungut biaya sama sekali untuk berangkat. Jadi kalau ada seseorang atau email dari siapapun yang harus ada biaya, itu berarti penipuan. Betul. Menurut saya. Hati-hati. Karena saya nggak pernah sama sekali waktu lalu dipungut biaya pun. Pesawat dari Surabaya Banjarmasin, shuttle sampai ke job site itu nggak ada biaya sama sekali. Sampai pulang loh ya? Sampai pulang, PP. Kita dibiayain sama Adaro. Ya, akomodasinya lengkap ya? Akomodasinya sangat-sangat lengkap.
Nah itu teman-teman, itu salah satu info juga terkait penipuan tadi. Terus tes-tes yang perlu kalian pelajarin ini apa, persiapkanlah tes-tes itu, karena kalian para fresh graduate ini pasti bakalan menyebar jala sebanyak mungkin pastinya. Umpannya pasti lebih dari 5 lah ya. Lebih dari 5, kurang lebihnya sih hampir sama, semuanya tesnya hampir sama, yang dipelajarin hampir sama. Betul. Makanya banyak-banyaklah belajar. Sekarang kita mulai dari psikotesnya dulu nih Pak. Itu belajarnya dari harus beli buku atau dari Google pun itu bisa cukup gitu. Kalau saya kebetulan dari saya SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu saya berkutat dengan psikotes ya. Bahkan saya dulu pernah di private oleh TNI waktu itu Mas. TNI? Ya, Angkatan Laut ya waktu itu. Kebetulan ada tetangga yang beliau itu jadi angkatan. Jadi saya disuruh ngerjain itu di situ. Oh ternyata psikotes itu seperti ini. Dan modelnya banyak sekali ya. Saya pernah tes CPNS juga. Ternyata beda. Modelnya psikotesnya itu juga beda. Bahkan 2 perusahaan tambang yang berbeda saya apply itu. Contoh misalkan Tama, Adaro, KPC itu juga pastinya beda-beda gitu Mas. Nah kalau teman-teman mau semakin banyak referensi ya semakin banyak ikut tes terus. Ikut tes gitu. Makin banyak pengalamannya berarti bukan di kerjaan dulu. Jangan nih, takut teman-teman. gagal. Jangan takut gagal. Jangan gagal ya Pak? Enggak, jangan takut gagal. Kalau dari Pak Ferry tadi itu saya menyimpulkan pengalamannya teman-teman fresh graduate ini bukan di pengalaman kerja. Pengalaman ikut tes dulu aja, terbiasakan ikut psikotesnya dulu. Betul. Karena beda-beda kan Pak? Beda-beda. Apa yang ditampilkan itu beda-beda, kayak di Freeport nggak ada apa tuh koran tadi tuh. Ya. Uji koran nggak ada. Ya. Tetapi di Adarus dulu ada saya. Betul. Ada uji koran tadi. Nah, lanjut nih Pak. Setelah itu psikotes, kalau dulu saya itu interview HR dulu Pak. Sebelum interview ke user. Ya. Itu masih sama sampai sekarang Pak? Masih sama. Tapi kadang ada case yang berbeda ya. Oke. Contoh pernah dulu itu kita interview HR dulu. Baru psikotes. Interview HR dulu baru psikotes? Ya, itu nanti ya sebenarnya tergantung company-nya sih. Mau mintanya seperti apa ya itu kita kan sebagai kandidat ngikut-ngikut aja gitu. Iya. Tapi ada yang seperti itu. Jadi ada yang interview dulu dengan HR, baru kalau HR lolos nanti lanjut psikotes. Tapi ada juga psikotes dulu, baru nanti interview dari HR. Itu bisa bolak-balik sih. Sepengalaman saya ya, itu bisa bolak-balik. Seperti itu. Terus dari Pak Ferry sendiri nih, menyarankan nggak sih untuk teman-teman nih belajar bahasa Inggrisnya juga terkait grammar, vocabulary atau lain sebagainya itu? Ya itu penting banget sih ya. Walaupun tidak semua company itu perlu kita menggunakan bahasa Inggris. Bahkan kadang ada company dari luar gitu ya. Ketika koordinasi ya biasa aja bahasa Indonesia gitu. Atau bahkan kalau ketemu orang daerah ya bahasanya ketemu orang daerah gitu ya. Tapi ya bahasa Inggris itu penting karena kan kadang ada mungkin sebagian company masih ada ekspatriat. Betul. Nah, ketika kita berkoordinasi dengan ekspatriat ya kita harus menggunakan bahasa Inggris ya, bahasa yang umum lah. Seperti itu. Oke Pak, saya dulu HR saya lupa saya tanyain apa nih Pak. Tapi kita langsung masuk aja nih teman-teman ke interview user. Menarik nih. Kalian perlu nyimak, perlu didengerin nih bagian ini nih karena unik-unik, menurut saya unik-unik. Setiap user itu pertanyaannya unik-unik. Yang nggak kita persiapkan, ternyata itu ditanyakan. Betul. Itu menurut saya sih gokil banget sih kalau kayak gitu tuh Pak. Oke Pak Ferry saat interview calon kandidatnya itu apa yang Bapak tanyakan nih ke dia nih? Mungkin saya cerita pengalaman saya dulu ya untuk interview. Nah, jadi kalau saya itu di 2 company yang berbeda itu interviewnya juga beda-beda ya seperti yang disampaikan Mas Iqbal tadi. Jadi saya pernah interview itu ketemu user hanya ngajak ngobrol saya tanpa tanpa saya itu dites kemampuan baik akademis ataupun yang lainnya ya. Jadi hanya ngobrol gitu kayak temen. Misalkan justru bahkan ada user saya ingat betul waktu itu di Pama. Itu saya ditanyain sekolah SMP yang bagus di Jogja di mana. Nah, padahal saya lihat sebelumnya, kandidat sebelumnya itu keluar pucet. Gitu. Karena udah pucet bawa oret-oretan hitung-hitungan. Saya waktu itu nggak ditanya sama sekali. Bahkan akademis pun nggak, hanya ditanyain masalah skripsi ya waktu itu. Saya ditanya masalah skripsi ya karena saya mengerjakan sendiri. Nah poin pentingnya
ketika teman-teman itu mengerjakan semuanya itu sendiri ya, artinya nggak ada tipu-tipu, itu pasti akan siap untuk menjawab. Betul. Nah ini kemudian kalau di Adaro sendiri, untuk case saya, pengalaman saya itu lengkap di sana. Ketika saya bertemu dengan user saya yang sekarang jadi atasan saya, itu ada beberapa bagian. Nah, salah satunya yang pertama pasti ya akademisnya ya. Bahkan akademis itu saya dites teman-teman. Saya dites, benar-benar dikasih soal, kayak soal ujian itu. Kemudian yang kedua itu tes leadership. Nah, yang kedua tes leadership. Kemudian yang ketiga itu tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris. Nah, saya bilang saya ketemu user yang ngetesnya paling lengkap tuh ya di Adaro. Gitu. Pengalaman saya gitu, tapi kan pengalaman yang rekan-rekan yang lain. Mungkin saya dulu kalau saya jadi ambil PAMA, ya mungkin tes interview user saya hanya ngobrol aja. Ngobrol gitu. aja. Masalah SMP tadi. Kalau Pak Ferry, tadi itu kan pengalamannya Bapak sebagai kandidat. Ya, sebagai kandidat. Kalau lanjut Bapak sebagai user yang pernah Bapak lakukan kepada kandidatnya Bapak ini apa? Ya, kurang lebih sama ya. Biasanya yang kita gali kan masalah akademisnya. Kemudian seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita lihat dulu dari CV-nya. Nah, CV-nya itu kita validasi gitu, Mas. Bener nggak yang ditulis itu? Jangan-jangan yang ditulis itu hanya untuk menjual fiktif, menjual dirinya secara fiktif maksud saya. Nah, ini yang perlu divalidasi seperti itu ya. Bisa juga misalkan hobi ya, misalkan nggak usah jauh-jauh. Hobinya suka membaca. Tapi ketika saya tanyain judul buku apa yang sering dibaca, bingung. Pernah itu seperti itu. Nah, artinya kan membaca apa ini? Nah, kemudian ada lagi misalkan saya pernah juara misalkan PBB ya, pasukan baris berbaris. Nah, kita tanya gitu. Coba apa saja yang ketika item-item penilaian pada saat baris berbaris. Nah, ini contoh-contoh saja. Masih banyak hal-hal yang perlu divalidasi oleh user ketika kita menginterview kandidat tadi. Kurang lebih garis besarnya seperti itu. Sama yang terpenting, saya sebagai user ya pernah menginterview itu, yang paling penting itu sebenarnya attitude ya. Karena kalau di dunia kerja, yang paling penting itu menurut saya selain skill ya, itu attitude. Karena biasanya kan item penilaian itu ada 3 juga, SKA ya. Iya. Skill, knowledge, sama attitude. Seperti itu. Nah, cuman kalau di dunia kerja attitude itu sangat penting karena akan menentukan pembawaan kita itu seperti apa. Nah, seperti itu sih kurang lebih. Betul. Paling bagus itu jujur karena akan dengan jujur itu akan mempermudah kita merepresentasikan diri kita. Ya. Karena nggak ada yang kita buat-buat gitu ya. Betul, Pak. Terus memang ada user yang suka anak buahnya atau timnya ini ngerokok, ada yang juga nggak suka ngerokok. Itu tadi yang baru mau saya sampaikan ya. Kadang user itu ada yang suka anggotanya ngerokok, ada juga yang enggak. Nah, saya pernah punya cerita, kebetulan ada rekan saya yang jadi user. Dia ini kalau misalkan kandidat ditanyain ngerokok apa enggak, dia ngerokok, nggak bakalan diterima. Nggak bakalan diterima. Tapi kadang ada yang justru kandidat diterima karena ngerokok. Saya juga. Saya diterima karena ngerokok sama Pak Deddy. Tapi ya memang ngerokok nggak baik ya, misalnya kita kurangin ya. Cuman biasanya kalau orang lapangan itu identik dengan ngerokok. Karena dengan ngerokok itu biasanya kan santai, orangnya luwes, humble ya. Slow lah ya. Slow. Nah, saya masih inget banget tuh Pak Deddy nanya kayak gitu. Padahal nih kalau kalian tahu superintendent saya waktu dulu itu beliau itu nggak ngerokok, tapi saya juga bingung kenapa kok saya yang diterima. Dan saya tanyain terang-terangan di ruangan, kamu ngerokok apa enggak? Saya ngerokok Pak, saya bilang sehari berapa bungkus. Saya itu dulu tuh Pak pernah sampai saya resign tuh saya tuh malu kalau ngerokok depan bos saya dulu Pak Deddy namanya. Sangat malu kalau Pak Ferry nggak buka rokok, saya nggak bakalan ngerokok. Sampai Pak Deddy pergi baru saya ngerokok di koperasi. Karena ya nggak enak lah Pak. Kalau nggak tahu ya kenapa saya kayak gitu, saya nggak tahu. Pentingnya ngerokok itu gini, kita jadi tahu orang ini bisa menghargai apa enggak, Mas. Iya. Kadang kita yang perokok ini juga harus menghargai orang-orang yang nggak ngerokok. Karena nggak semua orang itu suka dengan asap rokok. Betul. Nah, sekarang ada lagi vapor. Kalau teman-teman kan sekarang lihat nih, kadang di restoran-restoran itu ngerokok boleh, nge-vape malah nggak boleh. Karena asapnya itu mengganggu. Sampai mana-mana. Iya. Nah,
biasanya teman-teman yang suka vapor yang sudah pemain lama itu kita tahu lah ya etikanya ketika kita nge-vape itu niupnya harus kemana, kita di area tertutup atau terbuka. Nah ini harus kita perhatikan, termasuk ngerokok di dunia kerja juga sama. Kalau partner kita nggak suka kita misalnya bau rokok dan sebagainya, ya kita harus pintar-pintar menyesuaikan. Apalagi kalau teman-teman yang dapat job atau pekerjaan nanti berkoordinasi dengan pihak eksternal atau pihak luar. Contoh misalkan perangkat desa, kemudian apa namanya pejabat-pejabat daerah. Nah kita harus pintar-pintar menyesuaikan, jangan kaku-kaku amat lah gitu. Attitude sih Pak ya, balik lagi ke attitude karena semua itu kan kita pakai etika ya. Pakai etika betul. Gitu. Ya kita masih belajar sih, sama-sama masih belajar. Selama hidup ya kita belajar. Gitu. Nah itu memang nyata tuh teman-teman. Padahal user saya nerima saya karena saya ngomong jujur nih saya ngerokok, tetapi beliau nggak ngerokok. Tapi ketika saya di koperasi ada beliau, saya langsung matikan meskipun rokok masih panjang. Kalau Pak Ferry nggak ngerokok duluan, nggak bakalan saya ngerokok lagi. Karena saya nggak enak lah, rasa nggak enak masa Bapak ini nggak ngerokok, saya ngerokok. Nanti asapnya takutnya beliau mau meeting kan, masuk bau rokok kan nggak enak juga. Kita harus menghargai seperti itu. Nah itu yang perlu dipersiapkan. Silakan kalian garis besari, garis bawahi atau garis apapun sampai masalah highlight masalah rokok ini kan nggak ada di catatan kampus Pak. Betul. Ya kan? Betul. Ini ya itu termasuk attitude tadi. Balik lagi ke attitude, ke etika ya. Jadi itu kan pembawaan orang masing-masing. Nah disitulah kadang user bisa menilai orang ini ketika diberikan contoh kasus ini menyelesaikannya itu gimana. Nah ini teman-teman juga ada tambahan ya. Selain tadi itu ada juga biasanya kita dikasih studi kasus. Misalkan ada masalah, nah kita diminta untuk memberikan solusi. Nah ini juga teman-teman harus apa namanya bisa menjawab dengan baik lah. Gitu. Biasanya teman-teman yang sering berorganisasi baik di kampus ataupun di luar, sering ketemu orang, sering menemui banyak masalah. Ya biasanya udah fine aja gitu karena dia terbiasa dengan masalah gitu loh. Hidup itu kan penuh dengan masalah. Ngetok pintu itu ada etikanya, nutup pintu ada etikanya, narik kursi itu ada etikanya. Nah itu mungkin Bapak bisa jelasin lah, Bapak sebagai user suka yang seperti apa, seperti itu sih Pak. Ya kalau saya ya karena saya butuhnya biasanya orang lapangan ya saya butuh orang yang fleksibel gitu. Fleksibel ya Pak. Fleksibel tapi dia tahu aturan. Nah, jadi orangnya itu tahu aturan seperti apa, tapi biasanya kalau di lapangan itu kan banyak masalah yang kadang itu tidak bisa apa namanya diselesaikan dengan apa ya namanya saklek lah ya. Kita sebagai saklek apa Pak? Saklek itu apa ya? Sesuai buku lah ya kasarannya. Ya, apa teoritis ya. Textbook. Nggak semua masalah bisa diselesaikan dengan textbook. Ya. Itulah seninya. Ketika kalau di tambang itu kan ada namanya pengawas ya. Nah itu seninya ketika jadi pengawas. Betul. Termasuk cara pengawas itu mendelivery aturan dari perusahaan ke anggotanya itu dia harus punya cara tersendiri gitu. Bukan katakanlah aturan ada setebal segini ya teman-teman. Itu dibacakan ke anggota. Ngantuk iya. Udah itu nggak boleh ngopi, nggak boleh ngerokok. Tidur. Percuma, nggak masuk. Mungkin dia ngeliatin tapi nggak akan masuk. Nah tugas kita sebagai pengawas itu gimana caranya mendeliver peraturan yang setebal ini misalkan itu ke anggota tadi, poin-poinnya disebutkan, hal-hal yang harus digarisbawahi itu seperti apa. Nah ini tentunya dengan cara skill leadership orang beda-beda. Gitu. Nah ini tergantung kemampuan teman-teman ketika nanti sudah sampai dunia kerja. Dosen itu tempat saya juga ada yang killer. Istilahnya kita masuk telat, oke diterima dengan baik. Oke mas, silakan masuk, tapi tolong tutup pintu dari luar. Nah, kalau orang menerima itu sebagai pendidikan karakternya, dia tahu, oh saya telat itu salah, gitu loh. Tapi cara mendidiknya si dosen ini seperti itu, gitu. Tapi ada juga yang menerimanya itu, wah apaan sih ini, dosen kayak gini aja kok, cuman telat 1 menit. Nah, telat 1 menit di dunia militer, ibaratnya ya kalau kita maju perang telat 1 menit. Selesai ditembak. Atau gini deh, kalau di dunia tambang kan ada blasting ya. Ya mungkin kalau kita telat 1 menit aja untuk mengamankan diri atau apa ya namanya
waktu sudah berjalan meledak ya pasti meledak gitu. Betul. Katakanlah seperti itu. Simpel. Ini contoh aja. Simpelnya juga bisa gini sih Pak, kalau menurut saya. Ketika kalian meeting aja lah Ya. sama bawahan kalian atau tim kalian. Kalian nih pemimpin, kalian ngomong jam 7, tim kalian udah siap jam 7, kalian telat. Mana ada kalian dihargain kalau kayak gitu. Nah, artinya kan kita sebagai leader harus bisa meneladani ya, Pak. Betul, harus memberikan contoh. Uh-uh. Itu yang sulit teman-teman. Misalnya kita ngomong seperti ini bukan menggurui ya, kita kan hanya sharing ya, Mas ya. Betul. Sharing dan kita juga mereminder ke diri Kita sendiri. Nah. gitu, bahwa namanya kita jadi leader itu harus bisa memberikan contoh. Betul, Pak. gitu. Oh ya, nanti ada tahapan kalau teman-teman itu masuk ke apa namanya mining, oil and gas itu biasanya kan ada wamil ya. Oke, wajib militer. Walaupun sekarang tergantung kondisi perusahaan masing-masing. Nah, ini tujuannya tuh apa? Ya sebenarnya tujuan wamil itu sama kayak ospek menurut saya. Tapi dikemas kan lebih formal dan yang mendidik ya pasti lebih berkompeten ya kalau kita ngomong seperti itu. Tapi intinya adalah pendidikan karakter. Kita juga harus menghormati atasan kita, terus menghargai rekan kerja kita, jangan semena-mena. Nah, ini kan hal-hal seperti itu yang susah gitu. Oke Pak Ferry, kalau gitu ada yang mau sampaikan lagi nggak Pak buat teman-teman nih? Kita bukan ngajarin, tapi bisa kalian cernalah. Ini kita juga masih muda, nggak mungkin kita belajar pengalaman kan gitu kan Pak? Masih banyak yang lebih tua. Sebenarnya kita lahir duluan. Masih ada yang lahir lebih duluan. Masih ada. Masih banyak senior ya, kita istilahnya minta izin hanya berbagi. Hanya berbagi, iya. Bukan bermaksud menggurui. Menggurui. Ya, gitu. Kita ya sharing-sharing buat teman-teman yang akan menuju ke dunia kerja biar tahu gambarannya. Biar tetap semangat. Biar tetap semangat. Karena ternyata nyari rezeki itu kan nggak semudah membalikkan telapak tangan. Betul. Ya kan? Kalau dulu waktu kita anak kecil main ke tempat temen gitu, tetangga, tek kula nuwun atau permisi tante om gitu, kita ditawari makan nolak mungkin ya. Sekarang kita justru kalau main ke tempat teman itu dapat makan makan gratis. Itu lagi selain ke kondangan. bener. Jadi ya sekali lagi konten saya nggak pernah ada namanya menggurui, tetapi ini hanya cerita pengalaman yang pernah kita laluin aja lah, yang pernah kita laluin. Pak Ferry ini bener-bener interviewer dulunya, jadi ada pengalaman di situ biar teman-teman juga tahu. Ada pesan-pesan lagi Pak yang mau disampaikan? Ya intinya nanti teman-teman perbanyak referensi, perbanyak relasi, jangan menutup diri ya, jangan merasa oh saya sudah IPK saya cum laude, kemudian saya nggak butuh apa-apa, jangan. Ya, IPK itu kan ibaratnya betul itu hanya salah satu parameter untuk menilai. Yang lebih penting itu adalah nanti kita itu mau kayak gimana gitu loh. Kitanya itu mau jadi apa dan sebagainya. Nah, terus jangan minder ketika rekan-rekan itu belum diterima di perusahaan-perusahaan besar atau yang diinginkan. Iya. Karena mungkin bisa jadi rezeki orang itu memang dari bawah, ya kan? Dari bawah nanti naik, siapa tahu gitu. Betul. Nah, teman-teman yang sudah keterima di perusahaan besar pun itu juga harus jangan sombong ya, karena belum tentu nanti keterima di perusahaan besar itu ibaratnya karirnya moncer ya. Itu ya belum tentu. Gitu. Nah, mungkin yang paling penting lagi nih Mas, saya ngasih pesan yang sama-sama saya juga saya ngerasa dulu saya telat. Itu adalah pengelolaan keuangan. Karena biasanya kalau orang kerja gaji pertama itu saking euforianya itu pasti habis. Mungkin bisa setahun 2 tahun tuh nggak jadi apa-apa. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Ya, kayak saya. Contoh jelek jangan ditiru. Nah, itu teman-teman harus punya ya mungkin sedikit banyak harus membaca lah cara pengelolaan finansial itu seperti apa. Supaya nanti ketika teman-teman sudah bekerja biasanya kan akan lanjut untuk merit. Nah, ini sudah punya bekal, sudah punya persiapan lah. Nggak perlu hutang sana sini, nggak perlu kita nyari-nyari ibaratnya itu gerobiakan lah, keburu-buru gitu ya tanpa persiapan. Nah ini penting juga buat teman-teman yang mau kerja itu harus melakukan pengelolaan finansial. Betul, setuju. Sangat penting keuangan itu. Oke Pak Ferry, terima kasih udah datang ke channel Pilar Muda, udah ngasih
bukan instruksi, Bukan. udah sharing-sharing, udah sharing-sharing ke ini teman-teman. mengisi waktu kan karena mengisi kita waktu. sempat ketemu ya, ini sekaligus untuk mendokumentasikan pertemuan kita. Yoi. Oke Pak Ferry, terima kasih, mohon maaf Siap. ganggu. Terima kasih waktunya. Siap. Thanks for watching and peace.